Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Jayden Osterwolde, pemain Fenerbahce yang tolak tawaran membela timnas Indonesia. Ternyata segini gaji pemain naturalisasi timnas Indonesia Mads Hilgers di klub FC Twente. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Jayden Osterwolde, pemain Fenerbahce yang tolak tawaran membela timnas Indonesia. Nama Jayden Osterwolde kembali mencuri perhatian setelah pengakuannya bahwa ia telah dihubungi oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, terkait tawaran untuk membela timnas Indonesia. Pemain bertahan Fenerbahce ini mengungkapkan bahwa pihak PSSI telah 2 kali mendekatinya dengan tawaran serupa, yakni pada 2020 dan baru-baru ini. Namun, ia belum memberikan keputusan final karena ambisinya untuk memperkuat timnas Belanda masih menjadi prioritas utama. Dalam wawancara dengan ESPN, media olahraga internasional asal Amerika Serikat, Osterwolde mengaku menghormati tawaran PSSI, tetapi ia memilih untuk menundanya. Pemain berusia 23 tahun ini menyatakan bahwa dirinya masih ingin fokus pada karir klubnya dan berharap dapat menarik perhatian timnas Belanda yang telah menjadi impiannya sejak kecil. Kontak pertama dari PSSI pada 2020. Upaya pertama PSSI untuk mendekati Jayden Osterwolde dilakukan pada 2020, ketika pemain kelahiran 26 April 2001 tersebut masih bermain untuk FC Twente di Eredivisie, liga tertinggi Belanda. Pada saat itu, tawaran dari PSSI ditujukan agar Osterwolde dapat memperkuat timnas Indonesia di pentas internasional. Namun, Osterwolde menolak secara halus dengan alasan ingin fokus pada perkembangan karirnya dan mempertahankan peluangnya untuk membela timnas Belanda. Mereka, PSSI, bertanya padaku, tapi aku tetap menundanya. Saya tidak pernah mengatakan tidak, ujarnya dalam wawancara yang dikutip dari ESPN pada Selasa, 26 November 2024. Tawaran kedua datang beberapa waktu lalu, tetapi sikap Osterwolde tidak berubah. Ia tetap memilih untuk menunda, karena masih ingin mengejar mimpinya bermain untuk oranye. Ambisi membela timnas Belanda. Membela timnas Belanda adalah cita-cita besar bagi Jayden Osterwolde. Meski hingga saat ini belum mendapatkan panggilan dari oranye, ia percaya diri bahwa kerja keras dan konsistensinya di level klub akan membuka jalan baginya untuk memenuhi ambisi tersebut. Itu mimpi saya, membela timnas Belanda. Untuk mencapainya, saya tidak terburu-buru. Saya harus melakukan beberapa gerakan. Jika waktunya tepat, saya akan berada di sana, tegas Osterwolde. Bagi pemain yang kini berusia 23 tahun ini, keputusan untuk memilih tim nasional bukan hanya tentang peluang bermain, tetapi juga menyangkut rasa bangga terhadap identitasnya. Ia menganggap pentingnya proses yang matang dalam mengambil keputusan besar ini agar tidak menyesal di kemudian hari. Alternatif dari Federasi Suriname. Selain tawaran dari Indonesia, Jayden Osterwolde juga sempat dihubungi oleh Federasi Sepak Bola Suriname. Negara tersebut memiliki hubungan sejarah yang erat dengan Belanda dan seringkali menjadi pilihan alternatif bagi pemain keturunan Suriname Belanda yang kesulitan masuk skuad timnas Belanda. Namun, seperti halnya tawaran dari PSSI, Osterwolde memutuskan untuk menunda keputusan tersebut. Ia merasa bahwa saat ini belum waktunya untuk mengambil langkah besar terkait karir internasionalnya. Fokusnya tetap pada karir di level klub dan mengejar impian memperkuat timnas Belanda. Perjalanan karir Osterwolde. Jayden Osterwolde mengawali karir sepak bola profesionalnya dari Akademi FC Twente. Ia bergabung dengan skuad U17 pada 2016 dan terus menunjukkan perkembangan hingga naik ke tim U18 pada 2018. Keterampilannya yang terus diasah membuatnya dipercaya masuk tim senior FC Twente pada 2020, di mana ia memulai debutnya di Eredivisie. Penampilannya di Liga Utama Belanda cukup impresif, sehingga menarik perhatian klub-klub luar negeri. Pada 2022, Osterwolde dipinjamkan ke Parma, klub Italia yang saat itu bermain di Serie B. Ia tampil konsisten selama masa peminjaman, hingga akhirnya Parma memutuskan untuk mempermanenkan kontraknya pada Juli 2022. Karir Osterwolde semakin menanjak saat ia bergabung dengan Fenerbahce, salah satu klub raksasa Turki, pada 2023. Bersama Fenerbahce, ia menjadi bagian penting dari tim asuhan Jose Mourinho, menunjukkan kemampuan bertahan yang solid dan permainan yang terus berkembang. Perbandingan dengan pemain keturunan Indonesia lainnya.
Kasus yang dihadapi Jayden Oosterwolde serupa dengan beberapa pemain keturunan Indonesia lainnya yang menghadapi dilema serupa. Salah satu contohnya adalah Tijjani Reijnders, gelandang AC Milan yang memilih untuk memperkuat timnas Belanda meskipun memiliki darah Indonesia. Di sisi lain, saudaranya, Eliano Reijnders, memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Oosterwolde mengapresiasi keputusan keduanya, yang menurutnya merupakan pilihan pribadi yang harus dihormati. Saya bangga dengan mereka berdua. Pilihan mereka mencerminkan apa yang terbaik untuk mereka, dan itu adalah hal yang membanggakan, ungkapnya. Tantangan bagi PSSI. Keputusan Jayden Oosterwolde untuk menunda tawaran PSSI menunjukkan bahwa perekrutan pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia memerlukan strategi jangka panjang. PSSI harus mampu menawarkan prospek yang menarik, baik dari segi peluang bermain, pengembangan karir, maupun aspek emosional yang dapat mengikat pemain diaspora untuk memilih Indonesia. Namun, mencari talenta berbakat lainnya seperti Oosterwolde membutuhkan usaha yang lebih besar, mengingat persaingan dengan negara lain seperti Belanda atau Suriname. Jayden Oosterwolde adalah salah satu contoh pemain berbakat diaspora Indonesia yang dihadapkan pada keputusan besar dalam karir internasionalnya. Meski hingga saat ini ia belum menerima tawaran PSSI, ia tetap menjaga hubungan baik dengan federasi tersebut. Ambisi untuk memperkuat timnas Belanda masih menjadi fokus utama bagi Oosterwolde. Namun ia tidak sepenuhnya menutup pintu bagi kemungkinan bergabung dengan Indonesia di masa depan. Di sisi lain, PSSI perlu terus mengeksplorasi dan mendekati pemain-pemain diaspora lainnya agar timnas Indonesia semakin kompetitif di level internasional. Oosterwolde percaya bahwa dengan kerja keras dan konsistensi, ia akan mampu meraih mimpi besarnya, terlepas dari tim nasional mana yang akan ia bela. Ternyata segini gaji pemain naturalisasi timnas Indonesia Maes Hilgers di klub FC Twente. Maes Hilgers, salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia, tengah menjadi sorotan berkat perannya dalam skuad Garuda yang berjuang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain bertahan kelahiran Belanda ini dikenal karena kemampuan bertahannya yang kokoh dan kemampuannya membaca permainan. Selain itu, kehidupan profesionalnya di klub FC Twente, termasuk penghasilannya, menjadi salah satu hal yang menarik perhatian publik. Gaji fantastis Maes Hilgers di FC Twente. Sebagai pemain andalan di lini belakang FC Twente, Maes Hilgers memiliki penghasilan yang cukup besar. Diperkirakan, gaji pemain naturalisasi ini mencapai 11 miliar rupiah per tahun. Jumlah tersebut mencerminkan nilai tinggi yang diberikan klub untuk mempertahankan pemain bertahan muda berbakat ini. Tak hanya soal gaji, nilai pasar Maes Hilgers juga cukup mencengangkan. Dilansir dari laman Transfermarkt, pemain ini memiliki nilai pasar sebesar 7 juta euro atau setara dengan sekitar 154 miliar rupiah. Angka ini menempatkannya di jajaran pemain muda berbakat yang sangat berharga di Liga Belanda, Eredivisie. Meski lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001, Maes Hilgers memiliki darah Indonesia yang mengalir dari ibunya, yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Meskipun besar dan mengembangkan karirnya di Belanda, hubungan emosional dan ikatan keluarganya dengan Indonesia tetap kuat, yang menjadi salah satu alasan ia akhirnya memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Maes Hilgers memulai perjalanannya di dunia sepak bola sejak usia dini. Ia bergabung dengan Akademi FC Twente pada 2011. Di akademi tersebut, ia mengasah keterampilannya dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada 2017, Hilgers mendapatkan kepercayaan untuk mengisi skuad FC Twente U17. Seiring waktu, ia terus menunjukkan konsistensi dan kemampuan yang membuatnya layak naik ke level yang lebih tinggi, termasuk skuad U19 dan U21. Puncak dari perjalanannya di akademi adalah ketika ia berhasil menembus tim utama FC Twente pada Oktober 2020. Sejak itu, ia menjadi bagian penting dari lini belakang klub. Hingga kini, Hilgers telah tampil dalam 51 pertandingan bersama FC Twente dengan total 3.614 menit bermain. Selama periode tersebut, ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist, kontribusi yang cukup baik untuk seorang pemain bertahan. Kualitas permainan dan perannya di FC Twente. Maes Hilgers dikenal sebagai bek tengah yang memiliki kemampuan bertahan yang solid, kemampuan membaca permainan yang baik, serta distribusi bola yang akurat. Hal ini membuatnya menjadi salah satu pilar penting di lini belakang FC Twente. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih dan konsistensi penampilannya membuat Hilgers semakin matang dalam bermain. Sebagai bek tengah,
Ia tidak hanya bertugas menghentikan serangan lawan, tetapi juga memulai serangan dari belakang dengan umpan-umpan panjang yang presisi. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.